Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku semua. Bertemu lagi dengan Pak Zen, Guru Informatika SMA Ma'rif Karangawen. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional Mapel Informatika fase E kelas 10 di SMA Ma'rif Karangawen. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan pada pertemuan kali ini, kita akan menjelaskan, menganalisis, dan membuktikan konsep berpikir komputasional pada beberapa persoalan yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan menilai dan menentukan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu yang termasuk ke dalam metode berpikir komputasional itu yang mana saja. Nah, yang kedua adalah menganalisis penerapan algoritma proses pencarian untuk dapat dimanfaatkan dalam persoalan sehari-hari. Jadi sedikit gambaran bahwa dalam berpikir komputasional itu ada beberapa pembagian. Nah, ada yang namanya algoritma dan ada yang namanya struktur data. Nah, algoritma itu sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu pencarian dan pengurutan. Nah, lebih lanjut kita akan mempelajarinya pada pertemuan kali ini. Nah, pertemuan pertama, peta konsep yang akan kita pelajari seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa berpikir komputasional terdiri dari dua elemen atau dua pembagian. Yang pertama adalah algoritma dasar dan yang kedua adalah struktur data. Algoritma dasar sendiri dibagi menjadi dua, seperti tadi yang Bapak sampaikan, bahwa algoritma itu ada searching dan sorting. Searching itu pencarian, nah sorting itu pengurutan. Nah, selanjutnya di berpikir komputasional, elemen yang kedua adalah struktur data. Nah, struktur data dibagi menjadi dua kategori, di mana yang pertama adalah stack dan queue, antrian dan tumpukan. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan. Suatu ketika kalian menghadapi suatu permasalahan yang harus kalian selesaikan. Nah, dari permasalahan itu tentunya kalian diminta dan harus untuk menentukan strategi, bukan? Nah, apa itu strategi? Kalian bisa menulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, mengapa dalam menemukan solusi kalian perlu menentukan strategi? Nah, apa manfaat strategi dalam memecahkan permasalahan? Kalian dapat menjawabnya di kolom komentar. Nah, ini selanjutnya, konsep berpikir komputasional. Kita akan mengenal apa itu berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional adalah kegiatan utama dalam berpikir komputasional adalah penyelesaian masalah atau problem solving, penemuan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Dengan kata lain, kegiatan dalam BK atau berpikir komputasional adalah mencari strategi untuk mengatasi permasalahan. Jadi, suatu ketika kita punya permasalahan yang kompleks ataupun yang sederhana. Nah, untuk menyelesaikannya atau mengatasinya, kita bisa menentukan alur-alur atau langkah-langkah apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kegiatan utama dalam berpikir komputasional adalah seperti itu. Keberadaan konsep berpikir komputasional ini melatih otak untuk berpikir secara logis. Nah, kata kunci pertama adalah logis, masuk akal, bisa diterima oleh secara umum. Yang kedua, terstruktur, dari ringan naik level sampai ke yang paling sulit, dan kreatif. Jadi dalam penyelesaian masalah nanti kalian diminta untuk berpikir ya secara berbeda dengan kelompok yang lain.
Nah, kemampuan memecahkan masalah sangat penting untuk kita kuasai karena setiap hari kita akan menemukan berbagai masalah untuk diselesaikan. Contohnya saja, kalian kalau berangkat sekolah itu pasti menemui masalah. Masalah yang pertama, bagaimana agar kita terlihat bersih, rapi, dan terlihat menarik ketika di sekolah. Nah, kita harus apa dari untuk mencapai keinginan kita yang seperti tadi. Nah, itu kan nanti kan kita harus mandi dulu atau sarapan dulu atau bagaimana dulu. Nah, itu adalah teknik penyelesaian masalah menurut kemampuan dan pengetahuan kalian masing-masing. Nah, dalam berpikir komputasional terdiri dari 4 fondasi. Yang pertama adalah penguraian atau dekomposisi, yaitu memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan bisa kita kerjakan. Contohnya kayak tadi, kalian mau berangkat ke sekolah. Nah, masalahnya kan kalian lapar, baru bangun tidur masih kotor, dan lain-lain. Nah, pemecahan masalah dari kalian pengen terlihat rapi, terlihat sempurna di sekolah itu dibagi ke dalam beberapa masalah yang lebih terperinci. Contohnya masalah tentang kerapian atau masalah kebutuhan sendiri dan lain-lain. Nah, seperti itu. Itu namanya penguraian atau decomposition. Yang kedua adalah memahami pola atau pattern recognition, yaitu menganalisa dan cari hal yang berulang. Contohnya kayak masalah tentang mandi. Jadi kan tadi sudah dipecah masalah tersebut dari pengen bersih, pengen terlihat sempurna di sekolah. Pemecahannya adalah yang pertama membagi masalah tersebut tentang kerapian. Nah, dari kerapian itu kita bisa tentukan kalau pengen rapi berarti harus menyisir rambut, harus mandi. Nah, dari mandi itu kita mengenal pola. Kalau mandi itu harus alat pakai gayung, kalau mandi harus samponan, memakai sabun, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah desain algoritma. Membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola-pola yang ditemukan. Jadi kalau kita sudah tahu masalah kita yang sekecil itu apa, polanya apa saja. Nah, kita bisa menentukan langkah-langkah untuk melakukan pola itu bagaimana baiknya menurut kemampuan kalian masing-masing. Nah, yang keempat adalah abstraksi. Pisahkan atau buang bagian dari masalah yang tidak dibutuhkan dan buat satu solusi yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah lain yang serupa. Contohnya kayak tadi, kalian pengen terlihat sempurna di sekolahan. Nah, kalian sudah membagi masalah-masalah itu menjadi lebih kecil. Jadi, buang masalah yang tidak perlu. Seperti contohnya, kalian sudah membagi masalah kecil itu ke dalam kalian harus makan, harus mandi, harus apa itu namanya. Nah, contoh dua tadi. Nah, jadi kalian tidak perlu melakukan nonton TV, tidak perlu melakukan nongkrong di depan rumah, dan lain-lain. Jadi buanglah masalah yang tidak perlu untuk kalian selesaikan. Nah, dan fokus pada pembagian atau pemecahan masalah yang sudah kalian tentukan. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama, Bapak minta untuk mengerjakan beberapa untuk menyelesaikan tugas. Nah, yang pertama adalah tuliskan apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Yang kedua, sebutkan manfaat berpikir komputasional bagi kehidupan. Yang ketiga, amati dan analisislah video yang Bapak berikan tentang Shinchan membuat egrang. Nah, yang keempat, tentukan fondasi berpikir komputasional dari permasalahan yang Anda pilih, yang Bapak tampilkan di video. Mohon maaf, tadi ada typo sedikit. Jadi nanti Bapak akan memberikan video tentang Shinchan membuat egrang. Nah, kalian Bapak minta untuk menentukan
fondasinya tadi kan ada 4, ada abstraksi, ada dekomposisi, ada pemecahan masalah, dan satu lagi. Nah, kalian ambil dari video itu yang termasuk abstraksi yang mana, yang dekomposisi itu yang bagian mana, yang algoritma yang bagian mana. Nah, video dapat dilihat di link yang sudah Bapak sertakan. Nah, ini adalah video yang harus kalian lihat, harus kalian cermati, harus kalian amati dan dipahami betul. Dan nanti kalian Bapak minta untuk mengerjakan sesuai tugas yang tadi sudah diberikan. Sudah siap anak-anak? Nah, akan Bapak mulai untuk menayangkan videonya. Hei, Shinchan! Kamu ini sulit sekali dibuat tertarik ya. Papa sulit mendapat gaji besar. Ini kan tidak ada hubungannya. Kalau begini ayo kita bersama-sama. Waktunya tidak tepat. Papa kan belum bilang apa yang akan kita lakukan. Katakan saja, Pak. Kalau Papa katakan, pasti kamu tidak bisa menolaknya. Bagaimana kalau kita membuat engran bersama-sama? Tidak bisakah Papa sebentar saja membiarkan aku santai? Maksudnya apa sih? Jangan bersikap dingin begitu, Papa kan cuma ingin bisa lebih dekat denganmu. Tolong hentikan. Berawakmu menyakitkanku, tolong dicukur dengan bersih ya. Habis, Shinchan suka jahil sama Papa. Jahat. Kalian berdua pagi-pagi sudah melakukan hal aneh apa ini? Mama menakutkan. Iya, itu pasti karena dia sudah 3 hari tidak ke belakang. Dan sudah minum obat pencar, tapi tidak berhasil. Kalian sudah membuatku mual. Bermain di luar sana. Semua ini salah Papa kan? Kalau begini keadaannya kita buat engran saja yuk. Pertama potong bambunya dulu ya. Shinchan, tolong pegang yang satunya agar diberi tanda. Wah, aku yang potong. Apa? Kalau tidak boleh potong, aku akan memotong hubungan ayah dan anak. Dia selalu saja menemukan perumpamaan yang aneh. Ya, baiklah. Tapi kalau jadi berbahaya, kamu kembalikan ya. Woi! Kamu, tolong pegang bagian sebelah sana. Serahkan semuanya sama Papa. Cepat dipotong. Apa yang kamu lakukan sih, Shinchan? Gergaji ini terus bergerak. Semua itu salah Papa ya. Cara kamu menggerakkan tenagamu yang salah. Kamu seharusnya baru menggunakan tenaga saat akan memotong. Begini caranya, ya. Perhatikan ini. Wah, Papa, takut sekali dalam potong memotong. Kalau begini bukan apa-apa. Yang seperti itu seorang gadis kecil juga bisa melakukannya. Kamu bilang sesuatu ya? Ya, benar. Bagus. Begitu caranya. Berhasil. Ya. Ayo potong jalan, potong. Tidak ada lagi yang dipotong. Pak, kalau begitu pintu ini apa tidak terlalu besar, Pak? Bagaimana kalau kita potong? Kalau kamu memotongnya, Mama akan memotong kamu. Selanjutnya, kita paku dengan palu ini. Wah, aku yang malu. Lagi-lagi. Memalu. Aku tidak boleh memalu. Kalau kamu tidak boleh memalu, lalu apa? Aku akan memalu diriku sendiri. Kamu mengerti tidak sih? Baiklah, tidak ada salahnya kalau kamu yang memalu. Ayo, sekarang silakan dicoba. Hati-hati, jangan sampai tanganmu ikut terpalu. Sepertinya kamu pintar juga ya. Hebat, seperti seorang profesional. Sakit apa ini menyuruh anaknya melakukan pekerjaan berbahaya? Papa kan sudah bilang hati-hati. Bukankah kamu sendiri yang memaksa ingin melakukannya? Dari awal Papa memperingatkan aku kalau sakitnya yang aku derita terkena pukulan palu ini seperti sakit diputuskan cinta, Pak. Aduh, sakit. Apa? Mana ada peringatan seperti itu sih? Aku berhenti mengerjakannya. Tunggu dulu. Apa itu artinya kamu menyerah? Apa benar begitu?
Kalau baru sekali saja kamu sudah menyerah, bagaimana dengan semua cita-cita yang kamu miliki, Shinchan? Nora! Pergilah sejauh yang kamu inginkan. Tapi jangan pernah lupa untuk kembali ke sini ya. Kita berdua. Sejauh ini sudah 15 menit mengerjakannya. Kenapa sekarang kamu mau melupakannya? Ayo, sekarang kita berdua coba sekali lagi. Aku mengerti. Aku juga akan mencobanya sekali lagi. Nohara, coba kamu lihat matahari yang terbenam itu. Menyilaukan sekali. Ayah dan anak. Nah, begitu sudah benar. Ya. Ya, bagus. Mereka sudah akur lagi sekarang. Selesai. Papa hebat bisa membuat apapun, tukang yang ahli. Itu karena kamu berusaha keras untuk mengerjakannya. Kita berdua memang hebat. Walau mereka berdua anak, tapi mereka berdua keras. Nah, sudah anak-anak. Demikian video yang sudah yang Bapak tampilkan. Kemudian jangan lupa silahkan tugasnya pertemuan ini silahkan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan LKPD yang Bapak berikan pada link yang ada di layar kalian masing-masing. Demikian pertemuan kali ini. Apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan dan lain-lain, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.